Shalom, salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Landasan ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian. Ada lagu dalam hatiku.
Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Karena begitu besar Tuhan mencintai kita semua, sampai Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian, Karena Allah Cinta. Sebelum kita lebih jauh beribadah, mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberi pengampunan kepada kami. Ubahlah hidup kami Tuhan menjadi baru, agar seturut kehendak-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama orang-orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami agar tetap konsisten untuk taat dan setia di dalam berdoa, membaca Alkitab, beribadah setiap minggu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, kesabaran, serta kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk NTT yang sedang mengalami traumatis, baik itu banjir, badai, angin kencang, rumah roboh. Semoga Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan, dan selalu bersandar kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber pemulihan. Kiranya Tuhan segera memulihkan NTT secepatnya, seperti sedia kala. Dan bagi korban yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, baik itu menteri ataupun pemimpin-pemimpin keamanan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, kejujuran, kekuatan, terobosan-terobosan di dalam menangani COVID-19, serta goncangan ekonomi yang terjadi. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan serta pemulihan bagi bangsa ini Tuhan, agar Indonesia selalu aman, damai sejahtera. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Evangelis Erni Lui. Kami persilahkan. Salam damai sejahtera seluruh jemaat dan juga bagi Anda yang bersama-sama dengan kami GKT 3 PPI Araya beribadah saat ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan, penyertaan dan pemeliharaannya memimpin sepanjang hidup Anda dan saya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa kita berjuang terus untuk melawan virus COVID-19 dan terus maju di dalam masa-masa pandemi ini. Kita tahu banyak hal yang terjadi yang mungkin membuat kita terkejut atau berduka. Bahkan mungkin juga saat ini Anda tengah menghadapi titik terendah di dalam kehidupan Anda. Entahkah tiba-tiba Anda mendapatkan satu diagnosa penyakit, entahkah Anda harus dengan terus setiap hari bertekun merawat orang tua yang sakit, ataukah saat ini Anda pada saat ini tengah bergumul tentang kehidupan keseharian, pekerjaan, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pelajar, apakah saat ini juga Anda tengah bergumul di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kejenuhan di dalam menghadapi studi online? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan merupakan rancangan dadakan dari Tuhan, bukan rancangan kebetulan yang daripada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan kita mengikuti Yesus Kristus merupakan rancangan yang bijaksana, rinci sekali, teliti sekali yang dirancang oleh Allah bagi Anda dan saya. Sebab firman Tuhan mengatakan bukan bahwa Allah mengetahui rancangan yang ada padanya mengenai kehidupan Anda dan saya. Yang pasti bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, percayalah, ada maksud rencana Tuhan yang indah atas hidup Anda, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat,
yang tidak bisa dibentuk lewat waktu 1 tahun, 60 tahun. Tetapi pembentukan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, setiap hari, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami percaya anugerah Tuhan selalu ada bagi kami. Bahkan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kami ketika kami saat ini Tuhan melewati langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang hari ini beribadah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami ketekunan, pengertian mengerti kehendak firman Tuhan, pengertian juga untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berikanlah kepada kami hati yang taat untuk melakukannya. Kami berdoa Tuhan untuk terus keadaan bangsa dan negara kami. Pimpinlah ya Tuhan dengan kasih anugerah Tuhan. Di dalam kami melewati masa-masa pandemi ini, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan selalu ada bagi bangsa dan negara kami. Bapa, pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda menerima satu pemberian yang terbesar di dalam hidup Anda? Apa pemberian terbesar di dalam hidup Anda? Pemberian yang membuat kehidupan Anda berubah, pemberian yang membuat kehidupan Anda menjadi lebih semangat sekali. Saudara, kita tentu banyak sekali pernah menerima pemberian-pemberian atau hadiah. Dan pemberian itu ada yang bagi kita biasa-biasa saja, tetapi ada satu pemberian yang membuat kita berkesan sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun juga berulang kali diberikan berkat oleh Tuhan pemberian-pemberian yang terbesar di dalam kehidupan saya. Tuhan membagikan berkat melalui orang-orang yang mencintai Tuhan. Salah satu daripada pemberian terbesar di dalam hidup saya adalah diberikan oleh papa saya. Nah, ini adalah sepeda motor yang pertama kali papa saya beli. Setelah beberapa waktu dia membeli, walaupun saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin belajar naik sepeda motor, dan saya memang belum pernah belajar sekali. Suatu ketika, dia memanggil saya. Dia mengatakan, "Erni, kamu mau belajar sepeda motor kah?" Saya mengatakan, "Oh mau Pak," gitu ya. Kemudian papa saya menurunkan sepeda motor itu, kemudian dia hanya menunjukkan, "Begini caranya, kamu tekan ini, lalu kamu pelan-pelan masukkan ini 1, jalan pelan, 2, jalan pelan, 3, jalan pelan." Saudara, kemudian dia menyerahkan sepeda motor itu kepada saya. Saya sangat terkejut sekali, saya sangat senang sekali. Karena saya tidak percaya bahwa papa saya akan mempercayakan sepeda motor yang baru dia beli kepada saya. Saudara, kemudian sepeda motor itu saya tuntun di jalan raya, dan lewat pinggir sekali saya mengingat apa yang diajarkan oleh papa saya. Saya memulai menstarter, kemudian pelan-pelan saya gas masuk gigi 1. Jalan, wah saya sangat senang sekali. Masuk gigi 2, senang sekali. Bahkan masuk gigi 3, saya berputar-putar di jalan raya itu dengan melewati jalan yang pinggir. Itu sangat senang sekali, saudara. Maka setiap hari saya sepulang papa saya kerja, saya langsung bawa sepeda motor itu, dan kemudian saya selalu belajar. Hari yang ketiga atau yang keempat, saya mulai berani untuk membonceng teman saya. Saya begitu senang sekali, saya bersyukur sekali karena saya bisa sepeda motor tanpa saya memikirkan setiap hari mungkin papa saya deg-degan, ya, memikirkan kalau dia pulang ini kecelakaan atau tidak bagaimana. Saya tidak memikirkan. Saudara, bagi saya itu adalah pemberian yang terbesar di dalam hidup saya. Karena pemberian itu, kepercayaan sepeda motor yang sangat berharga bagi papa saya,
diberikan kepada saya untuk dipakainya. Dan pemberian itu bisa mengubahkan saya untuk saya berani membawa sepeda motor dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Saudara, kalau ada pemberian sesama yang diberikan kepada kita, membuat kita sangat begitu terkesan, membuat kita sangat begitu mengingatnya, seperti sepeda motor yang diberikan oleh papa saya kepada saya. Kita begitu mengingatnya. Tahukah saudara, bahwa ada pemberian yang sangat begitu berharga dari Allah kepada Anda dan saya. Pemberian yang terlalu besar bagi Anda dan saya. Pemberian yang terlalu agung dan mulia bagi Anda dan saya yang diberikan Allah kepada Anda dan saya. Sehingga kita, kehidupan kita, status kita mengalami perubahan. Oleh karena pemberian Allah yang begitu besar dan agung di dalam kehidupan kita. Pemberian itu dicatat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 19. Mari bersama-sama kita membacanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, darah Kristus yang tercurah bagi Anda dan saya merupakan pemberian anugerah yang terbesar, yang sangat besar di dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Dikatakan bahwa itu bukan dengan barang yang fana. Barang-barang yang membuat kita ini sangat terpesona, pemberian yang membuat kita ini sangat terkesan selama di dunia ini adalah barang yang fana. Tetapi pemberian Allah yang begitu besar dikatakan bukan barang yang fana, tetapi darah Kristus Yesus. Saudara, pemberian Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menggantikan hukuman Anda dan saya merupakan pemberian yang terlalu besar bagi kita. Merupakan pemberian yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan apapun. Yang tidak bisa dilakukan atau digantikan oleh seluruh perbuatan baik kita, amal kita tidak bisa. Hanya oleh karena darah Kristus, kematian Kristus, anugerah keselamatan yang dinyatakan di atas kayu salib. Itulah yang bisa mengubah hidup kita, mengubah status kita. Satu-satunya yaitu darah Kristus Yesus. Saudara, ketika Allah memberikan kepada kita anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita mengalami perubahan status. Dari orang-orang yang seharusnya dulu dihukum, yang seharusnya dulu mendapatkan murka Allah, tetapi oleh darah Kristus yang sangat mahal itu, kita menjadi orang-orang yang dikasihi. Kita menjadi orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, menjadi umatnya yang kudus, umatnya tebusannya. Bukankah itu merupakan satu hal yang sangat berarti di dalam hidup kita? Kita mengalami perdamaian dengan Allah. Allah mengampuni kita. Allah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, dari dosa-dosa kita. Bahkan Allah mengangkat kita dari hukuman kekal kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita tahu setiap orang-orang pada Yesus Kristus betapa sungguh bahwa damai yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya adalah damai yang tidak bisa diberikan oleh apapun dan siapapun. Hanya Kristus Yesus yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera. Mengapa? Sebab ketika kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sumber damai itu, sumber hidup itu, sumber sukacita itu menjadi milik kita. Oleh karena apa? Oleh karena pemberian yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
orang-orang yang sangat mengerti, yang telah mengalami, yang telah mendengar dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, akan menjadi orang-orang yang terus bersukacita untuk menyampaikan kabar baik ini, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jangan heran kalau ada orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, mencintai pekerjaannya. Jangan heran dengan satu istilah yang dikatakan orang ini awet mencintai Tuhan, awet melayani Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sungguh mengerti bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan terlalu besar bagi dia. Saudara-saudara, seharusnya lah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar, kasih yang begitu besar, pemberian yang terlalu besar ini, kita harus terus membagikannya. Berita sukacita ini, berita bahagia ini harus kita sampaikan terus-menerus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu berita yang sangat senang sekali, ya, di dalam masa-masa pandemi khususnya ini. Karena rekan saya ini, teman saya ini mendapatkan hal yang sangat sukacita, dia membagikan. Dan saya rasa Anda pun juga sering membagikan. Apabila Anda mendapatkan sesuatu yang senang, yaitu dengan kata apa? Promo. Buy one, get one. Wah, kita selalu membagikan itu. Apalagi kalau misalnya buka, harganya mahal, buy one, get one. Kita kasih tahu cepet, ini hari terakhir. Sesuatu yang membuat kita bahagia dan kita ingin orang lain itu bahagia, kita pasti membagikannya, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu sukacita kebahagiaan selain orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan inilah akan mengerti kebahagiaan sejati, sukacita yang sejati. Dan bagi setiap Anda yang telah menerima sukacita yang sejati, hidup yang sejati di dalam Yesus Kristus, beritakanlah terus, bagikanlah terus. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, dan yang tentunya yang telah mereka juga rasakan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah benar-benar dijamah oleh Yesus Kristus, merasakan anugerah Yesus Kristus, pasti mereka semuanya, Anda dan saya, adalah orang-orang yang akan terus membagikan berita ini, yang akan terus melayani Tuhan di dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena pemberian Allah yang terlalu besar itu telah diberikan kepada Anda dan saya, yaitu darah Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ini memiliki hati yang terus mau memberitakan kasih Allah. Milikilah hati yang terus mau membagikan kasih Allah. Milikilah hati yang terus mau melayani Allah. Kenapa? Sebab Allah terlebih dahulu telah memberikan segala-galanya bagi Anda dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kematian Yesus di atas kayu salib, itulah yang membuat Anda ada saat ini. Demikian juga saya ada saat ini. Semuanya oleh karena kasih Kristus. Karena Kristuslah kita memiliki damai. Karena Kristuslah kita memiliki pengharapan. Bahkan karena hanya di dalam Kristus saja kita memiliki anugerah keselamatan. Hanya di dalam Kristus saja. Saudara-saudara, mari kita terus membagikan ini, memberikan sukacita ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saya dengan beberapa rekan ingin memberitakan akan kasih Kristus ini.
kami ingin memberitakan Injil kepada seseorang, walaupun itu melalui Zoom, melalui video call, itu tidak menghalangi kami. Saudara, dua rekan saya ini berasal dari luar pulau. Dan kami mempunyai seseorang yang harus kita beritakan Injil. Salah satu rekan saya yang berada di Manado pada saat itu, tiba-tiba sebenarnya saya sudah mendengar melalui headphone itu, ada angin yang sangat kencang sekali, saudara. Wah, dia mengatakan, Bu Erni bagaimana? Oh ya, gak apa-apa, kita tetap siap di sini. Demikian juga salah satu rekan saya yang berada di luar pulau pun juga sedang menghadapi pergumulan dengan penyakitnya. Tetapi mereka tetap bersama-sama terus ingin memberitakan Injil. Saudara, sebelum kita mulai akan menyampaikan akan kabar baik ini, lampu mati di tempat saya, salah satu rekan saya di Manado itu, lampu mati dan angin itu sangat besar sekali. Kami janjian jam 5. Setelah janjian jam 5, saudara, karena lampu mati, demikian juga wifi-nya mati, maka terputus, tidak ada. Saya berdua dengan rekan saya menunggu. Saudara, kira-kira jam 7, ya, kira-kira jam 7, rekan saya yang dari Manado itu, saudara, tetap video call saya. Ibu Erni, ini lampu di tempat saya mati dan juga ini anginnya ini tiupnya keras sekali ya, seperti angin yang sangat besar sekali. Tetapi di tengah-tengah mati lampu itu, saudara, dia memakai HP suaminya. Ya, demikian karena HP-nya dia itu sinyalnya tidak bisa menyala. HP suaminya itu bisa. Sehingga di tengah-tengah mati lampu ditemani dengan senter, dia tetap melakukan video call. Ya, dia mengatakan, Bu Erni hubungi rekan yang satu dan saya menghubungi salah seorang rekan yang akan kita beritakan Injil. Saudara, kemudian kami memberitakan Injil. Di tengah-tengah keadaan lampu mati itu, rekan saya itu tetap semangat, ya, tetap semangat walaupun baterainya tinggal berapa, tetap semangat. Saudara, orang yang kami beritakan Injil ini sangat bersyukur dan bersukacita. Saudara, mungkin pada saat ketika kami bersama-sama menyampaikan pemberitaan Injil ini, menyampaikan kasih Tuhan yang besar ini, kita merasa lampu mati ditunda aja, apalagi ada angin nanti kan bisa daripada nanti bahaya. Tetapi salah seorang rekan saya ini, saudara, tetap berjuang. Bagaimana di tengah-tengah angin rumahnya, di tengah-tengah lampu mati itu, dia tetap memberitakan kasih Tuhan. Karena mencari waktunya ini sangat sulit sekali. Demikian juga dengan orang yang kami undang, yang ingin kami beritakan Injil. Saudara, demikianlah orang-orang yang sudah merasakan anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupannya. Angin, lampu mati, pulsa tidak akan pernah menghalangi dia untuk memberitakan Injil kasih Tuhan. Demikian juga Anda dan saya. Kalau kita telah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar, tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil, untuk terus membagikan kasih Allah, untuk terus melayani Tuhan. Karena sekali lagi pemberian Allah di dalam Yesus Kristus terlalu besar bagi Anda dan saya. Saudara, di luar sana ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih Kristus. Beberapa saat kita terus mendukung di dalam doa akan sebuah kapal selam yang tenggelam, yaitu kapal Nanggala, bukan? Saudara, diceritakan bahwa kalau sebuah kapal ini mengalami blackout, yaitu aliran listriknya mati, dan dia akan terus tenggelam, saudara, di dalam kedalaman. Maka salah satu cara agar tim penyelamat atau orang-orang mencari keberadaan kapal selam itu, salah satu caranya adalah dia harus membuka gas, membuka untuk seperti bensin itu, seperti minyak itu, dia membuka minyak, sehingga ketika para penyelamat, tim penyari itu, dia melihat ada bagian-bagian laut yang ada minyaknya, setidaknya mereka bisa tahu bahwa di tempat itulah kapal Nanggala itu tenggelam. Saudara, kita melihat di dalam berita bahwa oksigen yang ada di dalam kapal Nanggala itu tersedia hanya sampai hari Sabtu.
Saudara, saya sendiri juga tidak bisa membayangkan kalau saya berada di dalam kapal itu. Di dalam keadaan yang gelap, di dalam merebutkan akan oksigen, berebutan saudara, dan menanti-nantikan pertolongan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena kita terus mendoakan agar kapal Nanggala ini segera ditemukan. Saudara, di luar sana pun ada orang-orang yang seperti yang saat ini dialami oleh kapal Nanggala. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan, memerlukan kasih Tuhan. Maukah kita terus membutuhkan? Mereka memerlukan Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Saudara, setiap hari ada orang-orang yang terhilang. Setiap hari ada orang-orang yang tidak sempat untuk diberitakan kasih Kristus yang besar. Maukah saudara? Maukah saudara dan saya terus memberitakan akan kasih Kristus, memberitakan akan anugerah keselamatan? Maukah saudara? Maukah saudara? Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, biarlah kami bukan hanya bersyukur, tetapi kami boleh melihat ada banyak orang-orang di luar sana yang juga membutuhkan akan kasih Kristus. Dan biarlah kami ini menjadi pemberita-pemberita Kristus, kasih Kristus kepada sesama kami. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada anugerah keselamatan, hidup kekal, dan pengharapan. Jangan biarkan waktu kami habis untuk diri kami sendiri dengan segala kesibukan-kesibukan yang fana yang tiada artinya. Tetapi biarkanlah hati kami, waktu kami ini juga Tuhan memikirkan orang-orang lain yang hari demi hari Tuhan terus tenggelam di dalam dosa dan mereka membutuhkan akan kasih Kristus. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau terus membagikan akan kasih Tuhan. Bangkitkanlah kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memanfaatkan waktu kami, menggunakan waktu kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk Tuhan mengurusi keluarga kami, bukan untuk mengurusi kesenangan kami pribadi, tetapi juga untuk menjangkau mereka ya Tuhan, yang terhilang, memberikan kekuatan peneguhan kepada mereka yang sedang letih lesu berbeban berat, dan memberikan Tuhan kepada mereka pengharapan, memberikan mereka kemurahan hati kepada mereka yang kekurangan, dan memberikan diri kami, waktu kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga terus mohon menyerahkan akan keadaan kapal Nanggala saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada masih awak kapal yang terus berjuang, berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tim penyelamat pun boleh menemukan ya Tuhan di manakah letak daripada posisi kapal Nanggala ini. Tolonglah ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Biarlah kami memuliakan Engkau. Secara khusus, pakailah kami hari ini Tuhan, untuk terus membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Mari kita memasuki doa persembahan. Mari berdoa. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berkarya.